Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana kantor. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik penting yaitu mengenai pengelolaan peralatan dan inventaris kantor secara efisien. Nah, materi ini sangatlah relevan dengan dunia kerja karena hampir semua instansi ataupun kantor pasti memiliki peralatan yang perlu dijaga, dicatat, dan digunakan dengan tertib. Dengan memahami materi ini, kita bisa tahu bagaimana cara untuk menjaga alat kerja agar selalu siap digunakan dan tidak cepat rusak. Lalu, mengapa materi ini sangatlah penting? Coba kita bayangkan kalau di kantor tidak ada catatan barang, printer rusak tapi tidak tahu siapa yang pakai, alat tulis hilang ataupun komputer dipakai sembarangan tanpa tanggung jawab. Nah, hal-hal kecil seperti ini bisa membuat pekerjaan menjadi terhambat. Oleh karena itu, pengelolaan inventaris menjadi hal penting agar semua barang teratur, terjaga, dan efisien. Lewat dari materi ini, kita bisa belajar bagaimana mengatur peralatan kerja secara sistematis, mulai dari pencatatan, perawatan, hingga penghapusan barang yang sudah tidak layak pakai. Lalu selanjutnya ada pula tujuan pembelajaran. Para peserta didik diharapkan mampu menjelaskan dari pengertian dan fungsi peralatan serta inventaris kantor. Lalu peserta didik juga akan belajar mengenali jenis-jenis peralatan kantor, menjelaskan langkah-langkah dalam pengelolaannya, serta memahami bagaimana menerapkan prinsip efisiensi dalam penggunaan alat kantor. Selain itu, yang paling penting, para peserta didik diharapkan mempunyai sikap tanggung jawab terhadap barang ataupun alat kerja yang digunakan, baik di sekolah maupun nanti pada saat di tempat kerja. Lalu selanjutnya, pengertian peralatan dan inventaris kantor. Nah, peralatan kantor itu sendiri merupakan semua alat bantu kerja yang digunakan untuk menjalankan kegiatan administrasi. Contohnya seperti komputer, mesin fotokopi, printer, kalkulator, ataupun telepon kantor. Nah, sementara itu, inventaris kantor merupakan daftar yang berisi semua barang milik kantor, baik yang digunakan setiap hari maupun yang disimpan. Inventaris ini berfungsi sebagai bukti kepemilikan dan juga dasar untuk mengontrol setiap peralatan agar tidak hilang ataupun disalahgunakan. Dengan kata lain, peralatan adalah bendanya, sedangkan inventaris adalah pencatatannya. Lalu selanjutnya ada pula manfaat dan fungsi inventaris. Inventaris memiliki peran besar dalam menjaga efisiensi kerja. Dengan adanya inventaris, kita bisa tahu berapa banyak barang yang dimiliki, apa kondisinya, dan siapa yang bertanggung jawab atasnya. Nah, selain itu juga fungsi utama inventaris yakni yang pertama mengetahui jumlah dan kondisi barang. Lalu yang kedua menghindari kehilangan ataupun kerusakan. Yang ketiga menjamin ketersediaan alat kerja. Yang terakhir adalah dasar perencanaan kebutuhan kantor. Lalu selanjutnya ada pula jenis dan contoh peralatan kantor. Di dalam dunia perkantoran, peralatan bisa dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu peralatan utama, yakni alat yang langsung digunakan dalam kegiatan administrasi, seperti komputer, mesin fotokopi, ataupun printer. Lalu yang kedua adalah peralatan pendukung,
seperti alat tulis, stapler, penjepit kertas, ataupun map arsip. Dan ketiga adalah peralatan elektronik tambahan seperti proyektor, kamera, ataupun speaker untuk melakukan adanya presentasi. Dengan semua peralatan ini memiliki fungsinya masing-masing dan perlu dijaga agar lebih awet serta efisien dalam penggunaannya. Nah, sekarang apa sebenarnya tujuan dari pengelolaan inventaris? Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap barang di kantor dapat digunakan secara optimal, bertanggung jawab, dan efisien. Dengan pengelolaan yang baik, kita bisa tahu kapan suatu alat perlu diperbaiki ataupun diganti sehingga tidak terjadi pemborosan. Selain itu pula, sistem inventaris juga mendorong kedisiplinan dan rasa tanggung jawab bagi semua pengguna alat kerja. Secara singkat, inventaris membantu menciptakan lingkungan kerja yang teratur, hemat biaya, dan profesional. Lalu selanjutnya langkah awal dalam pengelolaan inventaris. Langkah pertama yakni pencatatan barang. Setiap barang yang baru datang ke kantor harus dicatat, baik secara manual di buku inventaris maupun melalui aplikasi komputer. Informasi yang dicatat biasanya meliputi nama barang, jumlah, kondisi, dan tanggal pembelian. Lalu langkah yang kedua adalah pemberian kode inventaris. Setiap barang diberikan nomor unik agar lebih mudah dilacak dan tidak tertukar antar bagian. Contohnya, komputer di ruang TU diberi kode seperti INF strip TU strip 01. Lalu, setelah pencatatan dan pemberian kode, tahap berikutnya adalah pemeliharaan. Pemeliharaan berarti melakukan pengecekan rutin, membersihkan, dan memperbaiki barang agar tetap berfungsi dengan baik. Jika ditemukan adanya kerusakan, maka segera melaporkan agar tidak semakin parah. Lalu tahap terakhir adalah penghapusan barang. Barang yang sudah rusak ataupun hilang ataupun tidak layak pakai harus dihapus dari daftar inventaris melalui berita secara resmi. Dengan cara ini, data inventaris selain akurat dan sesuai kondisi di lapangan. Lalu selanjutnya prinsip efisiensi dalam pengelolaan. Nah, prinsip itu sendiri artinya menggunakan alat secara cerdas dan hemat tanpa mengurangi hasil kerja. Misalnya, gunakan printer hanya untuk dokumen penting saja, mematikan alat elektronik setelah digunakan, dan menghindari penggunaan berlebihan. Selain itu, memanfaatkan teknologi seperti aplikasi inventaris digital agar pencatatan lebih cepat dan rapi. Evaluasi kondisi barang juga perlu dilakukan secara berkala agar bisa diketahui mana yang masih layak dan mana yang perlu diganti. Nah, selanjutnya adalah contoh penerapan di lingkungan sekolah. Di SMK Negeri 1 Surakarta, pengelolaan inventaris dilakukan di setiap ruang TU, laboratorium, dan juga kelas praktik. Setiap ruangan memiliki daftar inventaris yang diperbarui setiap semester. Barang-barang juga diperiksa kondisinya, dan jika ada kerusakan, segera dilaporkan ke bagian administrasi. Sistem ini juga membantu sekolah untuk menjaga aset, mengontrol pengeluaran, dan juga memastikan semua alat untuk siap pakai. Lalu selanjutnya ada pula studi kasus mengenai penggunaan printer sekolah. Nah, sebuah printer di ruang administrasi sering rusak karena digunakan terus-menerus tanpa jadwal perawatan. Akibatnya, proses pencetakan terganggu dan biaya perbaikan meningkat.
Dari kasus ini, apa yang bisa dilakukan agar lebih efisien? Apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini? Nah, dari kasus ini kita menemukan beberapa solusi, yakni membuat jadwal penggunaan printer, melakukan pembersihan rutinan, dan mencatat setiap pemakaian printer. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Kita bisa menyimpulkan bahwa pengelolaan peralatan dan inventaris kantor bukan sekedar mencatat barang. Lebih dari itu, pengelolaan adalah bentuk tanggung jawab dan kedisiplinan agar semua alat bisa digunakan secara maksimal dan efisien. Dengan sistem inventaris yang baik, pekerjaan administrasi menjadi lebih tertib, cepat, dan juga profesional. Dan yang paling penting, kita juga belajar untuk menghargai fasilitas kerja yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya tadi kita sudah membahas mengenai inventaris perkantoran kan. Nah, di para peserta didik selanjutnya setelah menyimak materi sebelumnya, selanjutnya adalah mengerjakan beberapa soal, hanya 10 soal singkat saja, pilihan ganda dengan materi yang kita bahas sebelumnya. Nah, tak terasa kita sudah pada penutup. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa kita terapkan baik di sekolah maupun nanti di tempat kerja. Hal yang perlu diingat adalah tertib dalam mengelola barang adalah cerminan profesionalisme dari seorang pegawai. Cukup sekian dari saya dan terima kasih.